Pasukan Jengger saking Sasana Pelangan menuju ring Sasana Pamadar Sabdo. Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sumangga sesayara kita aturkan nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Zul Muhajjalin Al-Tahirin Kambil Jiran Kuliladina Zularan Fiatan Jasaratan Billah Wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan man baraka waladuhu jahil kullu dhanbun 'amilahu 'alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukaramun, para alim, ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang satuhu kinabekten ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati, ngarsanipun guru kula, guru kita sedaya, ngarsanipun Rama Kyai Haji Athaillah. Ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun Rama Kyai Ahmad Hisham, ngarsanipun Rama Kyai Mudhafir lan sedaya para kiai ingkang satuhu kula ta'zimi, kula hormati, kula pun dicagem barokah ilmunipun. Ngarsanipun para sesepuh tini sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandhem pandheming kawula dasih wonten ing Tuban Sari, wonten ing Margo Yoso, wonten ing Salaman Magelang ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa sedaya perangkatipun Pamong Praja ingkang tansah kula hormati Masedoyo sangyaning panitia ingkang tansah kula hormati keluarga besar ranting napa dene saking PAC saking MWC Nul Salaman ingkang tansah kula hormati Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser bahkan Nida Ibnu IPPNU yang saya cintai, yang saya banggakan, dan sedoyo sangyaning para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, mustami'in mustami'at, rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal. Godhong nongko dipangan ikan hiu Margo Yoso I love you. Alhamdulillah mali Bapak Ibu kula saged sowan nderek-nderek hormat, nderek-nderek marosibo sowan wonten ing keluarga besar Mushola Al-Munji Tuban Sari. Sedaya ingkang dumadi kabeh yang terjadi pada detik
pagi siang hari ini adalah mergi saking rahmate kehendake Gusti. Menungso sagete hanya sebatas berusaha hembudidaya hangrekodaya perkara kumitah jalma dumadi ning alam padang. Apapun yang terjadi atas kehendake Allah, menungso hanya bisa berusaha cara bahasa Mesir ramyatan min ghairi ramin. Kula pribadi orang nyana cara bahasa Inggris babar belas, orang liga orang nyana babar pisan babar belas. Badan kula saged sowan moro sebo teng Tubansari kabeh terjadi saestu rahmate kehendake izine Gusti. Nomor kali kula kelingan saking kitab Hilyatul Auliya Al-Imam Hatim Al-Asami. Beliau teng kitab niku dawuh Al-Ajalah minas syaitan. Sing jenenge kesusu, you know kesusu? Kesusu terburu. Buru niku nek cara bahasa Al-Imam Hatim niku jenenge sifate setan. Apa-apa nek ibadah kok sifate terburu-buru sehingga tidak fokus pada ibadah tersebut, maka ditumpangi oleh setan. Sholat terburu-buru, Allahu Akbar. Kelingan apa kok terburu-buru ketika takbir Allahu Akbar. Ding 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 ding, oh bakso. Sholat sini kiri bakso, sehingga tidak fokus terhadap sholat, tidak fokus terhadap pangeran kula jenengan. Kalau kita pengen terburu-buru apa-apa kesosono apa-apa kesoso ibadah sing mikiraken kesoso, tidak menikmati indahnya bersama Allah, tidak menikmati indahnya bersama kanjeng Nabi di dalam ibadah kita, maka dari Imam Hatim Al-Asami termasuk minas syaitan, termasuk perilaku, termasuk ditumpangi karo setan. Al-ajalah minas syaitan, perilaku terburu-buru dalam ibadah sehingga tidak menikmati indahnya bersama Allah, tidak menikmati indahnya bersama kanjeng Rasul, maka perilaku itu ditumpangi oleh setan. Illa kecuali 5 perkara. Kalau 5 ini dilakukan dengan terburu-buru, maka bukan lagi perilaku setan, bukan ditumpangi oleh setan, malah dadi sunnahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ibadah sholat tersesat sehingga kita tidak menikmati indahnya bersama Allah. Congkong congking peledang peleding, congkong congking peledang peleding. Zikir tersesat, tidak menikmati indahnya bacaan, tidak tembus ke dalam hati. Zikir apapun dadine salah kabeh. Ya kayu ya koyum karena tersesat. Ya kayu ya kayumu ya kayumu ya kayumu ya kayumu ya kayumu. Takbir kesesok, Allah Akbar, Allah Akbar, lomo bubar, lomo bubar, lomo bubar, lomo bubar. Bacaan ini tidak patah tepat sehingga kita pun tidak menikmati indahnya bersama Gusti Allah, ditumpangi karo setan. Illa kecuali 5 perkara. Kalau 5 ini dilakukan dengan terburu-buru, dengan secara enggal-enggal dilakoni, maka kita bukan ditumpangi setan, malah itu menjadi sunnahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama apa Bu? Kalau dilakoni enggal-enggal dilakoni, terburu-buru ayuntang dilakoni. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Apa itu? Enggal-enggal memberi makan hidangan kepada tamu. Dicontohkan kali rumah kiai, begitu pulau tebluk langsung kon sarapan blok asin. Langsung kon sarapan daging, alhamdulillah. Sampai atas panggung langsung minuman, teh dan sebagainya. Ini derek sunnahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terburu-buru untuk enggal-enggal menjamu, menghidangkan makanan minuman kepada seorang tamu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam
Suatu ketika jam setengah satu malam, dini hari, jam setengah satu malam, wengi-wengi niko kepancel wayah tengah wengi. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam begitu memuliakan seorang tamu. Jam 1 malam, malam ini boten jam 1 batu duhur dan jam 1 malam didatangi oleh tamu. Pakai jubah putih, pakai sorban imamah putih, berangkat teng daleme Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam setengah 1 Nabi Ibrahim kerso nampi tamu. Di sawang-sawang lho. Iki bukan orang sini. Ini bukan orang sekitaran sini. Iki wong ado. Memang betul wong ado. Busana putih, pakai imam sorbanan putih, iki wong ado. Langsung bertanya kepada istri, "Beb, sayang, apa mas?" Siti Sarah. "Apa mas? Napa ya Nabi Allah? Napa ya? Napa mas cara Magelang? Apa mas?" "Dek, lah iki kowe neng dapur ono makanan apa ora?" "Lah nang apa? Iki ono tamu." Apa jawaban Siti Sarah? "Mas, tidak ada makanan sedikit pun. Yang ada cuma satu." "Nopo mas?" "Nopo dek? Di belakang di kandang ada anak sapi." "What?" "Ya, ono anak sapi mas." Wis oleh Nabi Ibrahim, monggo pinarak ring. Bapak-bapak pinarak ring supaya lenggah. Nabi Ibrahim ke belakang di kandang sapi, ambil anak sapi. Hanya itu yang dimiliki Nabi Ibrahim. Ambil anak sapi, dibeleh oleh Nabi Ibrahim, dimasak, dihidangkan kepada tamu tersebut. Monggo didahar, silakan dinikmati. Monggo para tamu, monggo dahar rumiyin. Niku sunai pun bahkan Nabi Ibrahim pun mencontohkan. Dihidangkan supaya menikmati, ternyata tamu nek mendel mawon. Mboten ngendika sekecep-sekecep, mboten matur napa-napa, mendel mawon didangi, mboten dahar, mboten nyutik, mboten napa-napa. Mboten meneng mawon, mendel mawon. Monggo dahar meneng bae. Dahar monggo meneng bae. Akhirnya lama-lama Nabi Ibrahim janggal ilu. Lho kok tamune mboten gerang mboten gerik, lah nang opo? Ternyata setelah dipahami Nabi Ibrahim, ternyata tamu tersebut samparane mboten ngambah lemah. Sapa? Ternyata adalah jelmaan para malaikat yang ketika akan berkunjung ke rumah Nabi Lut alaihi salam mampir dulu ke dalam Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, seperti itu. Tahu sapa malaikat Ibrahim ya Nabi Allah ngertenono saka apik-apike sliramu kelawan tamu-tamu, barokah sliramu bagus kelawan tamu, barokah sliramu apik karo tamu, ngertenono Ibrahim sira nampa wahyu. Napa? Siti Sarah 90 tahun belum diparingi momongan. Siti Hajar kagungan momongan. Sapa? Nabi Ismail alaihi salam. Siti Sarah istri pertama belum dikaruni anak, barokah menjamu tamu wujudnya malaikat. Allah maringi wahyu kepada Nabi Ibrahim. Siti Sarah hamil, dibaringi putra, namanya pun dari kandungan Siti Sarah, namanya pun Nabi Ishak alaihi salam, yang nantinya punya putra namanya Nabi Yakub alaihi salam, punya putra namanya Nabi Yusuf alaihi salam, sing ganteng ora beda kali gula. Allahumma kula ketularan barokah Nabi Yusuf alaihi salam. Coba barokah bagus karo tamu, barokah bagus tamu, kita tidak tahu siapa yang datang. Kita tidak tahu. Loh, tamu datang ke rumah kula jenengan pasti membawa barokah. Perkara utang ya urusan. Perkara utang ora urusan, tapi yang penting kita adalah bagusin mereka, minuman lah, teh lah, kopi lah, dalam rangka kita hormat kepada tamu. Lo perkara nagih, perkara nopo-nopo, yang penting kita berusaha menjamu tamu, it'amu to'am, memberikan makanan, hidangan semampu kita.
air putih laun dalam rangka niki sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu datang ke rumah pasti membawa barokah. Tamu pulang membawa dosanya yang punya rumah. Jadi ono tamu belum datang membawa barokah untuk rumah tersebut dan seisinya. Ketika tamu kondur, tamu niki nggawa dosane sing duwe omah, dosane iki mau dikumpulkan dadi siji teng tamune. Ketika tamu kondur, semua dosa dicecer-cecerakan dibuang teng pinggir-pinggir dalan. Niki barokah kula jenengan bagusi tamu Allahumma. Nomor siji yang terburu-buru demi kebaikan sunnah Rasulullah adalah it'amud ta'am, enggal-enggal memberikan jamuan minuman semampu kita kepada seorang tamu. Ini adalah terburu-buru yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Nomor 2, terburu-buru yang disunahkan Nabi adalah waqata uddaini. Apa itu? Enggal-enggal nyaur. Enggal-enggal nyaur utang. Barang sing paling abot, lu tangleti kali gini kula nak tak takoni apa Mbah Yai. Menurutmu nak iki barang sing paling abot apa nak? Watu gede Kiai. Oh sing lebih abot. Gunung Galunggung Kiai. Oh sing lebih abot. Gunung Sindoro Sumbing. Oh sing lebih abot. Nopo Kiai? Nyaur utang. Besok teng oro-oro mahsyar itu ada orang sing metongkrong godok jongkok ndak bisa berdiri apa meneh melayu. Sapa kuwi? Gambarane wong sing nang alam dunya pernah punya hutang dheweke mampu bayar utang pirang-pirang, ono utang barang, utang banda, utang harta, utang uang, utang beras, sing paling landhep utang omong. Utang janji kepada manusia. Mulai Bapak Ibu kalau bisa ojo duwe jonja janji wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang gawe janji memastikan hari besok, jangan mengatakan iya sanggup, saya besok bisa, saya besok berani. Katakan insya Allah. Abot duwe janji, maka paling tepat adalah katakan insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya muga-muga bisa Allah mengizinkan. Abot sapa kowe nang ora-ora masar dodok metongkrong nang alam dunya tau duwe utang banda harta, utang beras, paling landhep utang omong, utang mungkar menungsa, utawane nadar, utang omong karo Gusti Allah. Hati-hati, utang bisa jadi penyakit. Memang utang jadi penyakit pikiran kena, awak juga kena. Hati-hati. Nomor 2, waqata uddaini adalah enggal-enggal nyaur utang. Semampu kita nyicilah aja menang-menang baik, nyicil anak kabar belum bisa sekarang, ataupun utang 1 juta nyicil 1.000. Ini adalah bukti tanggung jawab. Mungkin buru-buru yang disegerakan disunahkan Nabi adalah wujudnya waqata uddaini, enggal-enggal nyauri utang. Nomor 3, watazwijul binti. Buru-buru yang disegerakan adalah bagi bapak-bapak adalah menyegerakan anak wadon untuk dinikahkan apabila menemukan jodoh. Ayyuzawijahu ida abra. Hari ini wong tua ada 2 versi. Versi yang pertama yang katanya orang tua pengertian. Contoh, ono bujang, ono wong lanang pemuda mertamu teng daleme wong wadon, akhirnya ditemoni karo bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sapa kowe? Kula Joko. Joko endi? Apa Mas Joko saking pundi? Kula Joko saking Maos. Maos. Loh, apa kowe sing dadi pacare anak wadon yo nak? Nggih, teresipun ngoten, Pak. Napa Dik Siti wonten? Ono. Loh, kowe pacare anak wadon? Nggih, Pak. Bu, iki lho calon mantu iki lho.
Joko saka maos iki lho calon mantuke nek mlebu Siti gawe wong wedang gawe unjukan iki ono pasangan mungkin ono pacar muti rene oti kumbulaken anak lanang wadon jagung. Nah, bapak karo ibu tak teng pasar ri yo kowe nang kene wae. Ojo pati-pati wangsul nek bapak durung boleh kowe rene wae yo nak wis berdua wong lanang wadon nang jero omah wong tuane padha lunga nyang pasar. Hari ini wong tua yang seperti ini dikatakan wong tua yang pengertian. Orang tua yang ngerti karepe pemuda pemudi, ngerti keinginan bocah-bocah. Kamu sini saja Yona, Siti gawe wedang ti. Kamu sini saja Yona, Joko, kamu sini gak usah. Kamu berdua sama Siti kuwi ngene wae, kamu di sini saja. Dah kamu duduk mau ngapain silakan. Bapak Ibu tak nyang pasar Yona, kowe kene wae. Hari ini orang tua yang seperti ini katanya dikatakan orang tua yang pengertian. Tapi nun sewu orang tua seperti ini dikatakan sebagai ad-dayus. La yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga ad-dayus. Ad-dayus itu siapa? Ad-dayus adalah suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya, dan bapak yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya. Versi yang kedua, orang tua yang kedua versinya, ono bocah Joko mau Joko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kulo badhe ketemu kali Siti Pak. Oh, kowe sapa? Kulo Joko. Joko saka ngendi? Saka Maos. Saking Cilacap. Oh iya, itu masih kulo mau Cilacap. Lah iya, Joko saka Cilacap nggih. Lho, kowe iki apane anakku wedok nak? Kulo terusipun nggih kanca perke putrine bapak. Oh, kowe pacar anakku wadon. Terusipun ngoten. Oh, nek kowe pancen bener-bener dolan sing sesuai dengan syariat. Nah, kowe dolanane kena ninggawan nang wong tuamu mrene. Wis ngene wae nak. Dinanmu wetonmu apa? Tak catet. Udah langsung melayu, wedi kami gila. Wong tua hari ini yang seperti ini katanya dinamakan orang tua yang kolot. Wong tua sing ora pengertian. Berarti tidak mengizinkan anak-anaknya berpacaran dan sebagainya. Hati-hati. Cara ibune yang betul, yang benar syariat, cara ibune prinsip orang tua yang pertama apa yang kedua? Kenapa? Yang pertama namanya ad-dayus, tidak menaruh rasa cemburu kepada anak perempuannya. Kang mongko besok ono bapak-bapak sing digawa karo Kanjeng Nabi dan diperkenalkan seluruh penduduk surga. Siapa itu? Adalah bapak-bapak yang mampu menghantarkan anak perempuannya dan menjaga keperawanan anak perempuannya sampai menginjak pernikahan. Nah, ulang yo, ikut dipahami. Gagal-gagalnya seorang ayah adalah ketika mengetahui anaknya hamil di luar nikah. Niku ning cara ulama gagal-gagal seorang ayah. Berarti tidak mampu mendidik anak perempuannya. Wong anak wadon tanggungane mutlak seorang bapak, sampai memberi nama anak lanang anak wadon ayu hasina ismahu, nama yang baik kepada anak yang lahir anak lanang kalau bisa nek cara kitab tafsir, anak lanang kalau bisa memberi nama anak lanang ngikut nama depan dari ibu. Lani anak wadon ngikut nama depan dari ayah. Sampai mongko bocah gede, ibu kerasa mriyatini weton hari kelahiran anak lanang dipriyatini nang ibu, anak wadon tugasnya mriyatini weton seorang bapak. Ngomong kok anak wadon nikah, sing pertama wajib jadi wali nikahnya adalah seorang ayah. Gini ngomong gini. Mulanya jadi bapak tugasnya abot jaga nih anak wadon sampai nantinya dinikah oleh laki-laki yang insyaallah bertanggung jawab dunia akhirat. Allahumma. Nomor 3 wadazwijul
binti, segerakan menikahkan anak wadon, anak perempuan ketika sudah menemukan jodohnya. Hari ini mangkat anak lanang anak wadon. Pak, apa? Siti tak gawa dolan mari alun-alun Magelang ya Pak. Iya. Nah, mangkat boncengan motor, set metingling nang motor, cekelan, motoran, layu 20 Siti cekelan pundake sing lanang. Layu 30 malang mudun cekelan dadane sing lanang, layu 40 mudun cekelan wetenge sing lanang, layu 60 rada ngisor setipik, layu 100 cekelan kunci kontak perkara dipateni langsung. Itu berarti bapak yang dikatakan ad-dayus la yadkhulul jannah. Ad-dayus ora bakal mlebu surga adalah ad-dayus. Apa dayus huwau? Seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya dan seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya. Ad-dayus ora bakal mlebu surga tidak menaruh cemburu. Cemburu penting bukti kasih sayang. Sing ora penting adalah sing ngerti baik adalah ketika berlebihan. Jadi apa mulai cemburu buta ya. Bahaya. Nomor pirang 3 watazwijul binti. Nomor 4 watazwijul mayyit. Nomor 4 sesuatu yang terburu-buru dan disunahkan Nabi adalah watazwijul mayyit, menyegerakan menghormati jenazah, menyegerakan menguburkan jenazah. Tradisi kita adalah yang sering terjadi adalah mayit keleleran dan dimakamkan. Kenapa? Nunggu anak-anaknya datang dari perantauan, nunggu anak-anaknya datang dari Kalimantan. Iya, kalau waktunya nyandak enggal-enggal datang, tapi kalau sampai sore larut malam lagi, ini benar sedihnya sebuah niatnya ini anak-anak, berarti anak tersebut jangan dimakamkan dulu. Saya kepengen melihat wajah ibu saya, pengen melihat wajah ayah saya untuk terakhir kalinya. Deleng yang ngopo mayit iku kepengen enggal-enggal dimakamkan. Mayit niku gembur-gembur enggal-enggal kepengen dimakamkan. Tapi anak aja nanti durhaka apa dengan cara membiarkan orang tuanya yang meninggal keleleran tidak segera dimakamkan, hanya sebatas ngenteni anak-anak di luar sana. Ono anak jangan dimakamkan dulu, saya harus bertemu ibu saya untuk terakhir kalinya. Sampai dari pagi siang sore tidak kunjung datang karena mungkin perjalanan jauh. Berarti anak tersebut adalah anak yang tidak sayang, tidak berbakti kepada orang tua tersebut. Sing berbakti bagaimana? Pak, paman, bebe sudah dimakamkan saja. Karena mayit enggal-enggal segera dimakamkan, daripada nanti saya lama datangnya ke sore kewongen nanti kemongin lagi, nanti bagaimana nanti ibu saya atau ayah saya dimakamkan tidak enggal-enggal dimakamkan, nanti bagaimana terbengkelai di atas tanah tidak segera dimakamkan di bawah tanah, nanti bagaimana sudah dimakamkan saja, nanti saya datang ke kuburan, saya mendoakan di atas kuburan ibu saya atau ayah saya. Inilah anak yang berbakti, tidak mempersulit jenazah untuk enggal-enggal dikebumikan. Wataz wizul majid, enggal-enggal menyegerakan untuk merumati jenazah, menguburkan jenazah. Ini tradisi yang mempersulit syariat pemakaman, menjadi anak-anak pulang dari sana dari perantauan sehingga mayit keleleran, jenazah keleleran tidak segera akan dikebumikan. Contoh tradisi yang bertentangan dengan syariat, menurut sosial betul tapi menurut syariat disalahkan. Apa yang nomor 2? Menurut tradisi sosial betul tapi secara syariat disalahkan. Apa itu? Mendahulukan orang lain untuk di soft pertama. Misalkan soft kedua saya, kanjang memani, soft pertama kosong. Ketika saya mengatakan monggo bapak mawon, monggo, saya di soft kedua, ini sebenarnya kedua, tapi soft pertama kosong, ada satu lubang yang tidak diisi, monggo bapak mawon. Saya mengatakan seperti ini secara sosial betul, mendahulukan orang lain. Secara syariat hukumnya makruh. Secara syariat hukumnya makruh.
Menurutnya bagaimana? Tanpa perlu perintah-perintah, langsung dengan sendirinya kita langsung mangkat. Sesuatu pertama jeleng fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah kita. Ono banyu, ibunya bapak ibu sholat tohero sesuci wudu, mendahulukan orang lain. Monggo bapak rincing wudu. Jenengan secara sosial betul mendahulukan orang lain, mendahulukan yang lebih tua, tapi secara syariat disalahkan, itu hukumnya makruh. Kalau secara sosial ya betul, kita jadi wong mendahulukan orang lain demi kepentingan orang lain, tapi secara ibadah jangan mendahulukan orang lain, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Hukumnya makruh nek perkara ibadah mendahulukan orang lain. Ono banyu wudu, banyu kitir-kitir, ambil banyu nek, monggo bapak mawon, monggo bapak mawon. Secara sosial benar, secara sosial betul, tapi secara syariat hukumnya makruh. Menteni jenazah sekeleweran di atas tanah, menteni anak-anak pulang, secara sosial betul. Ben ketemu terkali betul secara sosial, tapi secara agama ya hukumnya salah. Kenapa? Yang namanya jenazah ini adalah enggal-enggal dikebumikan, menyegerakan pemakaman jenazah, hukumnya sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Nomor 4. Nomor 5. At-taubah minal ma'asi, menyegerakan bertobat karena kita tidak tahu ngesuk urip apa ora. Kulo senajan 22 tahun ya ora kena sombong. Mergane wong niku al maut kami seling marodi. Yang namanya mati ibarat seperti kelapa kae disawang kang dhuwur, sing tiba kang kelapa dhuwur ora kudu kelapa sing dua, manggare ambrol ya akeh, bluluke tiba ya ora kurang, cengkire tiba ya pirang-pirang, tiba sawit-wit teh ya pirang-pirang.